أن يجب يكون في معايير تقييم الوزارات نزول الوزير قبل كل اجتماع لمجلس الوزراء. Bikin heboh satu Indonesia. Pemilik Manchester City, Sheikh Mansur, dikonfirmasi resmi akan segera membeli 80% saham Persib Bandung. Bahkan diakui bahwa sudah berkomunikasi intensif dengan pihak manajemen Persib dan segera diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Bobotoh bisa sangat bahagia dengarnya. Benarkah? Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Dilansir dari situs web Pixi Garuda, dikabarkan tepat hari ini, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Sheikh Mansur, pemilik Manchester City dan bagian dari City Football Group (CFG), telah mengkonfirmasi bahwa dirinya akan membeli 80% saham klub sepak bola Indonesia, Persib Bandung. Pernyataan ini langsung mengundang antusiasme besar dari seluruh penggemar sepak bola Indonesia, khususnya bobotoh yang sejak lama menantikan perubahan besar di klub kebanggaan mereka. Sheikh Mansur menegaskan bahwa Persib Bandung adalah prioritas utama dalam ekspansi grupnya di Asia. Dalam wawancara eksklusif dengan media internasional, Sheikh Mansur mengungkapkan bahwa ia memang telah berkomunikasi intensif dengan pihak manajemen Persib, termasuk CEO Aditya, penasehat klub Haji Umuh Mukhtar, serta pemilik saham utama Glenn Sugita, yang semuanya sepakat untuk melakukan kesepakatan besar ini. Pembelian saham ini diyakini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi Persib yang akan segera melangkah ke level lebih tinggi di pentas sepak bola Asia dan dunia. Memang benar, kami sedang dalam proses pembelian 80% saham Persib Bandung. Ini adalah langkah besar dan kami ingin membawa klub ini ke level yang lebih tinggi, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah Asia, ujar Sheikh Mansur dalam pernyataannya. Sheikh Mansur melanjutkan bahwa rencana ini adalah bagian dari ekspansi CFG yang semakin memperluas jaringan klub-klub sepak bola di seluruh dunia. CFG sendiri sudah memiliki beberapa klub sepak bola ternama seperti Manchester City, Inggris, New York City FC, AS, Melbourne City, Australia, dan Yokohama F. Marinos, Jepang. Kini, Persib Bandung menjadi bagian dari visi besar mereka untuk mengembangkan sepak bola di Asia Tenggara. Kami melihat potensi besar di Indonesia dan Persib Bandung adalah klub dengan sejarah yang sangat kuat dan basis penggemar yang luar biasa. Kami percaya dengan dukungan kami, Persib akan tumbuh menjadi salah satu klub terbaik di Asia dan bahkan dunia, kata Sheikh Mansur. Tidak hanya fokus pada aspek kepemilikan saham, Sheikh Mansur juga menjanjikan investasi besar dalam infrastruktur klub. Salah satu rencana besar yang telah disusun adalah pembangunan stadion bertaraf internasional yang akan menjadi rumah baru bagi Persib Bandung. Stadion tersebut dirancang untuk menjadi salah satu stadion tercanggih di Asia dengan kapasitas penonton yang lebih besar dan fasilitas-fasilitas modern yang mendukung perkembangan sepak bola di Indonesia. Saya sudah mempersiapkan dana besar untuk pembangunan stadion baru Persib yang akan menjadi kebanggaan Indonesia. Stadion ini akan setara dengan stadion-stadion kelas dunia di Eropa dan Amerika. Selain itu, kami juga akan membangun training center bertaraf internasional untuk mendukung perkembangan pemain muda Indonesia, terang Sheikh Mansur. Ambisi besar Sheikh Mansur untuk membawa Persib ke level tertinggi juga tercermin dari rencana mereka untuk mendatangkan pemain top internasional. Dikatakan bahwa Persib akan segera mendatangkan beberapa pemain dengan kualitas dunia, termasuk potensi membawa pemain dari klub-klub milik CFG seperti Manchester City. Nathan Ake, salah satu bek tangguh di Manchester City, menjadi salah satu pemain yang kami pertimbangkan untuk dibawa ke Persib Bandung. Kami berharap kedatangan pemain-pemain berkualitas akan memperkuat tim dan membawa Persib ke level yang lebih tinggi, ujar Sheikh Mansur.
Selain pemain asing berkualitas, Sheikh Mansur juga memastikan bahwa Persib akan melakukan pembinaan pemain muda yang berkelanjutan. Klub ini akan fokus pada pengembangan talenta lokal sehingga dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang siap bersaing di level internasional. Kami akan mengadakan turnamen mini antara klub-klub yang berada di bawah naungan CFG dan Persib Bandung akan menjadi salah satu peserta utama. Turnamen ini akan menjadi ajang yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas permainan serta mempererat hubungan antar klub, tambah Sheikh Mansur. Persib Bandung memiliki potensi luar biasa dan saya berkomitmen untuk menginvestasikan dana yang sangat besar untuk mendukung klub ini menjadi raksasa sepak bola Asia. Kami ingin Persib tidak hanya mendominasi Indonesia, tetapi juga bersaing di level Asia dan Eropa. Dengan investasi yang kami siapkan, saya yakin Persib akan menjadi kekuatan besar dalam sepak bola Asia, tegas Sheikh Mansur. Dengan semua rencana ambisius ini, masa depan Persib Bandung tampak sangat cerah. Penggemar klub ini yang dikenal dengan julukan Bobotoh menyambut baik berita ini dan berharap bahwa transformasi yang dijanjikan akan segera terlihat. Ini adalah era baru untuk Persib. Kami percaya dengan visi besar Sheikh Mansur, Persib akan menjadi klub besar yang mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Kami siap mendukung setiap langkah yang diambil oleh manajemen baru, ujar seorang bobotoh yang ditemui di Bandung. Dengan rencana investasi yang luar biasa besar dan visi jangka panjang untuk mengembangkan Persib Bandung, Sheikh Mansur siap membawa klub ini ke level tertinggi dan menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke rakyat Indonesia. Suasana latihan Persib Bandung pada Selasa di Stadion Sidolik tampak sedikit berbeda. Tidak seperti biasanya, sang pelatih kepala Bojan Hodak tidak terlihat memimpin jalannya sesi latihan. Posisi Hodak sementara diambil alih oleh para asisten pelatihnya. Kondisi ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi di tengah absennya sang pelatih, beredar rumor bahwa Bojan Hodak tengah menjadi incaran serius timnas Indonesia untuk mengisi kursi pelatih kepala Garuda yang saat ini masih kosong. Namun, manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) dengan cepat meluruskan kabar tersebut. Deputi CEO Persib, Aditya Putra Herawan, memberikan penjelasan detail mengenai alasan absennya Hodak di sesi latihan perdana setelah libur 4 hari. Bojan sekarang sedang berobat di Kroasia. Dia memang sudah izin dari bulan lalu untuk berobat, jelas Aditya Putra Herawan. Lebih lanjut, Aditya menjelaskan bahwa pelatih asal Kroasia itu tengah menjalani pengobatan terkait penyakit mata dan gula yang sudah lama dideritanya. Kondisi tersebut mengharuskan Bojan pulang ke negaranya karena obat-obatan yang dibutuhkannya hanya tersedia di Kroasia. Bojan itu punya sakit mata dan gula. Obatnya hanya bisa didapat di Kroasia, ujar Aditya menambahkan. Manajemen memastikan bahwa absensi Hodak kali ini murni karena alasan medis, bukan karena pembicaraan apapun dengan pihak luar. Bojan telah mendapat izin resmi dari manajemen Persib untuk berobat dan dipastikan akan segera kembali ke Bandung setelah urusannya selesai di kampung halaman. Aditya juga mengirim pesan khusus kepada bobotoh agar tidak terprovokasi oleh rumor yang beredar di media sosial. Menurutnya, saat ini seluruh elemen klub, mulai dari manajemen, pelatih, hingga para pemain, sedang fokus penuh menjaga performa tim, terutama karena Persib tengah tampil gemilang di kompetisi Super League 2025-26 dan juga bersaing di AFC Champions League 2. Manajemen, pelatih, dan pemain sedang fokus ke Asia. Saya harap bobotoh tidak ikut kepancing dengan berita tidak benar itu. Fokus dukung Persib, ujar Aditya dengan tegas. Persib memang sedang dalam periode positif.
Di bawah asuhan Bojan Hodak, Maung Bandung berhasil menorehkan sederet hasil gemilang di 2 kompetisi berbeda, menunjukkan kekuatan dan konsistensi yang membuat tim lain mulai waspada. Karena itu, manajemen berharap rumor semacam ini tidak mengganggu fokus tim. Selain membantah rumor kepindahan Hodak ke Timnas Indonesia, Aditya juga memastikan bahwa Bojan masih memiliki kontrak aktif bersama Persib hingga Mei 2026. Artinya, sang pelatih masih terikat secara resmi dan berkomitmen penuh untuk melanjutkan proyek jangka panjang bersama klub kebanggaan warga Jawa Barat tersebut. Bojan Hodak kontraknya di Persib masih aman sampai akhir musim Super League 2025-2026, tegas Aditya. Ia menambahkan, isu kepindahan yang ramai dibicarakan di dunia maya hanyalah spekulasi yang tidak berdasar. Menurutnya, kabar itu muncul karena ada pihak yang coba melempar isu untuk mengganggu fokus tim yang sedang dalam tren bagus. Ini karena ada yang lempar isu, padahal kami sedang fokusnya ke ACL, AFC Champions League 2. Jadi kami tidak mau dulu nanggepin, dan Bojan juga saya tahu tidak menanggapi isu tersebut, ujar Aditya menambahkan. Tanpa kehadiran Hodak di beberapa sesi latihan awal pekan ini, para pemain tetap menjalani program latihan dengan intensitas tinggi di bawah arahan asisten pelatih. Mereka mempersiapkan diri menghadapi jadwal padat, termasuk lanjutan Super League dan laga penting di AFC Champions League 2. Kehadiran sosok Hodak sejauh ini terbukti sangat berpengaruh dalam membentuk karakter permainan Persib yang disiplin, agresif, dan memiliki semangat juang tinggi. Tak heran, banyak pihak berharap sang pelatih segera pulih dan kembali memimpin latihan dalam waktu dekat. Di tengah isu yang beredar, Bobotoh justru menunjukkan solidaritas luar biasa. Di berbagai platform media sosial, banyak dari mereka mengirimkan doa untuk kesembuhan Bojan Hodak. Tagar #GetWellSoonBojan bahkan sempat ramai di lini masa X Twitter. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Persib akan menjaga performa konsisten mereka tanpa kehadiran langsung sang juru taktik di pinggir lapangan. Namun dengan fondasi kuat yang sudah dibangun, optimisme tetap tinggi bahwa Maung Bandung akan terus berlari kencang dalam perebutan gelar musim ini. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah absennya Bojan Hodak sementara waktu akan mempengaruhi performa Persib di kompetisi mendatang? Setelah 4 hari libur, suasana latihan Persib Bandung kembali bergairah. Para pemain tampak bersemangat dan penuh energi saat menjalani sesi latihan perdana di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa 11 November sore. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh asisten pelatih Persib, Igor Tolik, yang memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi prima dan siap menatap laga berikutnya di ajang BRI Super League 2025-26. Kalian bisa lihat, semua pemain di sesi latihan kali ini terlihat sangat bersemangat, wajah yang segar, dan mereka berlatih dengan penuh kebahagiaan, ungkap Igor Tolik. Persib Bandung baru saja menuntaskan perjalanan menantang di ajang AFC Champions League 2. Dalam laga keempat grup H melawan Selangor FC di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis 6 November, Maung Bandung sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2. Kemenangan tersebut menjadi momentum berharga yang semakin menegaskan dominasi Persib di level Asia. Setelah laga sengit itu, tim diberi kesempatan beristirahat selama 4 hari. Waktu yang digunakan para pemain untuk memulihkan fisik sekaligus menyegarkan pikiran setelah jadwal padat. Kini mereka kembali ke lapangan latihan dengan kondisi lebih bugar dan mental yang lebih siap untuk menatap laga penting berikutnya. Igor Tolik menegaskan bahwa waktu istirahat seperti ini sangat dibutuhkan oleh pemain profesional, terlebih setelah menjalani jadwal yang intens di 2 kompetisi berbeda. Menurutnya, menjaga keseimbangan antara waktu bekerja dan waktu beristirahat adalah bagian penting dari filosofi latihan yang diterapkan tim pelatih Persib.
Kita sebagai tim pelatih harus bisa menempatkan mana saatnya untuk berpikir serta menyegarkan pikiran saat liburan dan saat waktunya fokus untuk bekerja, jelas Tholik. Dengan jeda pertandingan yang cukup panjang sebelum laga berikutnya, Persib memiliki waktu ideal untuk melakukan evaluasi taktik, memperbaiki beberapa detail permainan, dan tentu saja menjaga semangat juang pemain tetap tinggi. Persib Bandung dijadwalkan akan menghadapi Dewa United pada pekan ke-13 BRI Super League yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Jumat 21 November pukul 19 WIB. Laga ini dipastikan akan menjadi ujian penting bagi Maung Bandung yang kini tengah berupaya menjaga posisi di papan atas klasemen sementara. Saat ini, Persib berada di peringkat keempat klasemen dengan koleksi 19 poin dari 9 pertandingan, terpaut 11 poin dari Borneo FC yang berada di puncak klasemen. Kemenangan atas Dewa United akan memperkuat posisi Persib dalam perburuan gelar dan menjaga momentum positif mereka di semua ajang. Tholik menambahkan bahwa suasana latihan yang positif ini menjadi sinyal kuat bahwa seluruh elemen tim memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan tren positif Persib. Para pemain, terutama yang baru kembali dari laga ACL, menunjukkan tingkat kebugaran dan antusiasme luar biasa, serta tak hanya itu, kemenangan atas Selangor FC disebut menjadi bahan bakar semangat baru bagi para pemain untuk terus tampil konsisten di kompetisi domestik. Atmosfer latihan pun terasa hangat dengan canda tawa yang sesekali muncul di antara pemain, tanda bahwa mental tim berada dalam kondisi terbaik. Menjelang laga penting kontra Dewa United, dukungan bobotoh tentu sangat dibutuhkan. Semangat yang diberikan dari tribun selalu menjadi energi tambahan bagi tim, terlebih saat bermain di GBLA yang terkenal dengan atmosfer luar biasa. Persib bukan hanya tengah berjuang untuk kemenangan, tapi juga berusaha mempertahankan konsistensi agar tetap berada di jalur juara Super League musim ini. Dengan kondisi pemain yang fit dan semangat latihan yang membara, peluang Maung Bandung untuk meraih 3 poin di kandang sendiri terbuka lebar.